Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan posisi keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Widi dengan NPM 2010102029. Yang kedua ada Yuliana Dwi Kurniandini dengan NPM 2010102035. Yang ketiga ada Adisti Mahargianing Putri dengan NPM 2010102044. Dan yang terakhir ada Reni Fitriani dengan NPM 2010102049. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama yaitu sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan pada biaya historis. Yang kedua, pada penggunaan judgement dan estimasi. Dan yang terakhir yaitu banyaknya item nilai finansial yang dihilangkan. Unsur-unsur laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari 1. Aset, yaitu untuk mendapat manfaat ekonomi di masa depan yang dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi. 2. Liabilitas atau kewajiban, yaitu adanya pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang timbul dari kewajiban masa kini dari sebuah entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. 3. Ekuitas pemilik, yaitu sisa hak kepemilikan atas aktiva suatu entitas setelah kewajiban. Istilah ekuitas untuk menyatakan modal yang bersumber dari laba yang ditahan oleh agio saham. Manfaat laporan posisi keuangan. 1. Mengevaluasi struktur pendanaan. 2. Menganalisis likuiditas. 3. Menilai solvabilitas. 4. Menilai fleksibilitas keuangan. Jurnal penutup, yaitu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Tujuan jurnal penutup. Yang pertama, untuk reset saldo akun sementara menjadi 0 di dalam jurnal umum. Yang kedua, memindahkan laba atau rugi ke modal. Yang ketiga, memindahkan pengambilan pribadi ke modal. Beberapa akun yang perlu ditutup setiap akhir periode. Yang pertama, akun pendapatan. Yang kedua, akun beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba atau rugi. Yang keempat, akun prive. Ketentuan pencatatan jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun-akun pendapatan ke akun clearing, yaitu akun ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, menutup akun-akun biaya ke akun ILR. Yang ketiga, menutup akun ILR ke akun modal. Yang keempat, menutup akun pribadi ke akun modal. PT Jamsela Yogyakarta. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017. Aset lancar. Kas sebesar 25 juta. Piutang usaha sebesar 375 juta. Cadangan kerugian piutang usaha sebesar min 10.500.000. Persediaan bahan baku langsung 60 juta. Persediaan bahan baku dalam proses 40 juta. Persediaan barang jadi 20 juta, sewa bayar di muka 40 juta, dan perlengkapan kantor sebesar 2.500.000, sehingga total aset lancar sebesar
552 juta. Aset tidak lancar atau tetap. Gedung kantor sebesar 750 juta. Akumulasi penyusutan gedung kantor sebesar min 225 juta. Mesin 500 juta. Akumulasi penyusutan mesin sebesar 125 juta. Kendaraan 250 juta. Dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar min 125 juta, sehingga total aset tetap menjadi 1.025 juta dan total aset sebesar 1.577 juta. Liabilitas utang lancar, utang usaha sebesar 100 juta, utang pajak sebesar 85.400.000, sehingga total utang lancar menjadi 185.400.000. Ekuitas modal sebesar 100 juta dan saldo laba sebesar 1.291.600.000, sehingga total ekuitas sebesar 1.391.600.000 dan total liabilitas dan ekuitas seluruhnya menjadi 1.577 juta. PT Jam Selai Jurnal Penutupan 2017. Pada tanggal 31 Desember, penjualan sebesar 2.500 juta di debit. Ikhtisar laba rugi atau menutup saldo pendapatan sebesar 2.500 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar harga pokok produksi sebesar 1.750 juta di debit. Pembelian bahan baku sebesar 1 miliar di kredit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 500 juta di kredit. Biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 125 juta di kredit. Biaya bahan bakar pabrik 75 juta di kredit, dan beban penyusutan mesin atau menutup saldo biaya produksi sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 1.825 juta di debit, dan ikhtisar harga pokok produksi atau menutup saldo ikhtisar harga sebesar 1.825 juta di kredit. Lanjut 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 118 juta di debit. Biaya listrik dan air sebesar 15 juta di kredit. Beban penyusutan gedung 35.500.000 di kredit. Beban penyusutan kendaraan 50 juta di kredit. Beban pelengkapan kantor sebesar 10 juta di kredit, dan beban kerugian piutang usaha atau menutup saldo beban operasi sebesar 5.500.000 di kredit. Tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 427 juta di debit, dan saldo laba atau menutup saldo ikhtisar laba rugi sebesar 427 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.